Staring at the stars in the back of my car. Trying to figure out just who we are. Catching moments. Lalu, bagaimana ceritanya saksi mata itu berubah menjadi Park Jae-young? Setelah membunuh Sang-hun, saksi mata itu menguburnya beserta jasad Yoo-jong. Setelah itu, ia mengirim mobil Yoo-jong ke parkiran di dekat mobil Sang-hun dan membawa mobil Sang-hun pergi. Sementara itu, di waktu yang sama, istri Sang-hun menelpon Hwang Chol-mok. Ia kesal karena keinginannya untuk mendapatkan bukti kuat jika suaminya berselingkuh belum selesai juga. Saat kedua asistennya akhirnya datang, ia pun buru-buru meminta bukti yang membuat kedua asistennya itu sedikit syok karena foto-fotonya menunjukkan sebuah bukti pembunuhan. Sang-hun telah dibunuh. 빨리 신고해야 될 것 같아요. 10 jam sebelum kebakaran, Jae-young menghubungi Gil-ryong dan memintanya bertemu di suatu tempat. Gil-ryong sudah bersiap kabur ke Cina setelah mendapatkan uang dari penipuan asuransi milik Jae-young. Setelah Gil-ryong pergi, saksi mata muncul dan menyapanya sebagai teman lama. Kilas balik 6 bulan ke belakang mengungkapkan bahwa saksi mata dan Gil-ryong adalah teman satu sel penjara. Setelah bebas lebih dulu, saksi mata mengatakan akan membantu jika Gil-ryong butuh apapun. Ia bahkan memberikan nomornya. Yoo-jong kemudian muncul dan menjemput saksi mata. Ternyata ia dan saksi mata adalah teman satu sekolah. Bersama saksi mata, Yoo-jong ingin menjalankan serangkaian penipuan dan juga pemerasan. Terjadilah skema di mana Yoo-jong tidur dengan para pria kaya dan saksi mata memeras uang dari mereka. Beberapa bulan kemudian, saat Yoo-jong mendapatkan jackpot dari hasil pemerasan sebanyak 50 juta, ia lalu bertemu dengan Sang-hun. Saat itu, saksi mata mendapatkan telepon dan pergi sebelum Sang-hun sempat melihatnya. Gil-ryong lah yang meminta bantuan untuk membunuh Dong-sik, ayah Park Jae-young. Setelah mendengar jika seorang pria meminta Gil-ryong untuk membunuh ayahnya sendiri demi asuransi, saksi mata itu langsung bersedia membantu. Ia juga menemukan nilai pembayaran asuransi yang sebenarnya. Ia juga mengenali Park Jae-young sebagai pecundang pada masa sekolah. Ia tidak menyangka Park Jae-young yang ia kenal masih sangat bodoh dan gampang sekali ditipu. 믿음이 가는 관상이 아니긴 하오. 그래서 어떤 거지가 2억짜리 보험을 들어? Singkat cerita, pada malam itu Dong-sik pun ditabrak. Saksi mata menabrak Dong-sik sebanyak 2 kali, memastikan dia akan mati. Saat Gil-ryong turun memeriksa keadaannya, kekasih Dong-sik melihat semuanya dan langsung melarikan diri sambil menelpon kepolisian. Gil-ryong yang mengetahui hal ini pun panik. Mereka berdua harus segera melarikan diri. Saksi mata dan Gil-ryong kemudian membawa Dong-sik yang ternyata masih hidup. Gil-ryong lalu mencekiknya hingga tewas demi memastikan klaim asuransi berjalan mulus. Pada saat bersamaan, Yoo-jong menelpon saksi mata dan mengatakan jika ia sudah berhasil membuat Sang-hun mabuk. Ia menunggu saksi mata itu datang agar bisa segera memeras Sang-hun. Namun pada saat itu, saksi mata itu sedang sibuk bersama Gil-ryong dan bingung harus membuang mayat Dong-sik di mana. Pada saat itu, saksi mata pun mendapatkan ide baru. Ia akan membuat kematian Dong-sik terlihat seperti kecelakaan. Saksi mata itu kemudian menjelaskan rencana kepada Yoo-jong. Dan kemudian, Yoo-jong langsung membangunkan Sang-hun dan menyuruhnya mengemudi karena seperti yang kita tahu, Yoo-jong beralasan ayah temannya meninggal dunia. Saat di jalan dan Sang-hun sedang bermesraan dengan Yoo-jong, saksi mata langsung melemparkan tubuh Dong-sik ke mobil Sang-hun, membuatnya terlihat seperti tabrak lari. Di masa kini, saksi mata menceritakan semuanya kepada Gil-ryong. Saksi mata itu membela diri, mengatakan ia hanya ingin menguburkan Dong-sik dengan layak. Tapi rencananya gagal karena si bodoh Sang-hun. Sementara itu, 남은 건 그
병신 새끼 하나. Jasad petugas BEK akhirnya ditemukan dan CCTV memperlihatkan wajah Gil-ryong. Kepala polisi Park kemudian memeriksa dan menggeledah barang-barang milik Gil-ryong dan mencari bukti lain. Di sana, mereka menemukan foto identitas milik Dong-sik. Sementara itu, Jeong tampak mempersiapkan dirinya untuk membunuh Gil-ryong. Sembari menunggu kedatangan Gil-ryong, ia terus berlatih agar bisa membunuh orang Cina Korea itu dengan mulus. Saat Gil-ryong datang, mereka memutuskan pergi ke sebuah gudang terbengkalai agar aksi mereka tidak ketahuan. Di sana saksi mata mengikuti mereka dari belakang. Ikutnya, Gil-ryong mengkhianatinya. Tapi, di tengah jalan para polisi mulai mengadakan razia untuk mencari dua orang tersangka, yaitu Gil-ryong dan juga saksi mata. Ternyata, pembunuhan yang dilakukan oleh saksi mata telah dilaporkan oleh Hwang Chol-mok. Saat hampir bertemu dengan polisi, Jeong mengobrol untuk mengalihkan perhatian mereka. Pada saat itu, salah satu polisi menemukan mobil milik Sang-hun ada di sana. Dan mereka kemudian mencari pengemudinya yang ternyata sudah kabur dan masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Jeong akhirnya membawa Gil-ryong ke gedung terbengkalai. Dia pura-pura menyerahkan uang yang isinya hanyalah setumpuk kertas. Saat Gil-ryong teralihkan dengan kertas-kertas itu, Jeong langsung menyerang Gil-ryong dengan palu seperti yang sudah ia latihkan. Namun, Gil-ryong sudah tahu rencana Jeong. Ia malah menjatuhkan Jeong dengan mudahnya dan langsung mengikatnya di dalam gedung tersebut. Saat itu, saksi mata datang setelah mendapatkan lokasi dari Gil-ryong. Saksi mata itu panik karena kini dirinya menjadi buronan dan tidak bisa lagi kemana-mana. Hidupnya sudah tamat. Tapi Gil-ryong berjanji akan membantu saksi mata itu kabur ke Cina bersamanya. Namun sebelumnya, mereka harus membereskan Jeong terlebih dahulu. Tiba-tiba, saksi mata sadar jika perawakan tubuh Jeong mirip dengannya dan menyadari gedung ini cocok dengan rencana busuknya. Saat itu, ia memutuskan untuk membunuh Gil-ryong. Menurutnya, temannya dari Tiongkok itu bodoh karena terlalu percaya kepadanya. Lalu kemudian, saat Jeong sadar dari pingsannya, ia pun meminta tolong kepada pria yang ada di hadapannya. Tapi, saksi mata itu justru tertawa. Ia mengatakan dirinya kini adalah Park Jeong. Saksi mata itu telah mengambil kartu identitas milik Jeong dan juga jam tangan miliknya. Ia kemudian memakaikan jaket miliknya dan berkata, mulai saat ini, dirinya adalah Park Jeong. 이 순간부터 내가 박재영이야. Setelah mencuri identitas Jeong, saksi mata itu pun menyiram gedung dengan bensin dan langsung membakar Gil-ryong dan kemudian Jeong hingga ia tewas. Sayang, gedung itu terbakar hebat sebelum saksi mata sempat berlari keluar, sehingga ia pun terjebak dan juga ikut terbakar. Singkat cerita, setelah Juyeon bertemu dengan Jeong dan berjanji akan membunuhnya, Jongmin melihat semuanya. Ia pun bertanya kepada kekasihnya apa yang sebenarnya terjadi. Juyeon hanya bilang, jika di hidup ini pasti ada seseorang yang sangat kita benci, sampai-sampai kita ingin membunuhnya. Dan orang itu adalah Park Jeong. Sayangnya Juyeon tidak menceritakan secara detail kepada kekasihnya itu apa yang terjadi di masa lalu. Ia hanya ingin Jongmin tidak perlu khawatir. 얼마 안 남지 않았어? 빨리 가봐야겠다. 갈게. Sementara itu, melalui alamat di kartu identitas Jeong, saksi mata itu pergi dan masuk ke apartemen dan mengklaim rumah itu kini menjadi miliknya. Kini hidupnya sepenuhnya berubah menjadi Park Jeong tanpa tahu karma apa yang menantinya. Lalu, tidak lama kemudian pihak asuransi menelpon dan memberitahukan jika uang asuransi milik Dong-sik telah dicairkan dan sudah ditransfer ke penerima polis asuransi tersebut. Ternyata, seminggu sebelum Dong-sik wafat, diam-diam tanpa sepengetahuan Jeong, ia merubah penerima polis ke sebuah gereja. Jika Park Jeong ingin uangnya, maka sebaiknya Jeong berdiskusi dengan penerima polis, yaitu gereja. Saat hendak pergi, saksi mata itu bertabrakan dengan Hwang Chol-mok.
Cheolmok meminta maaf sambil berkata jika saksi mata itu menjatuhkan obat reda sakitnya. Ternyata sebelumnya Ju-yeon meminta bantuan Cheolmok lagi untuk menukar pil pereda rasa sakit dengan obat yang lain. Singkat cerita, sampailah saksi mata itu ke gereja dan bertemu dengan seorang biarawati. Di sana, saksi mata yang mengaku bernama Park Jae-yong itu kesal dan mengata-ngatai biarawati itu telah mengambil uang miliknya. Ia minta uang asuransi ayahnya, Dong-sik, segera dikembalikan. Tapi, biarawati itu tidak bisa melakukannya. Uang tersebut akan digunakan untuk gereja dan biaya rumah sakit para jemaat gereja sesuai dengan wasiat Dong-sik. Pada saat itu, di dalam gereja, saksi mata kembali bertemu dengan Dr. Ji-yeon yang sedari tadi memperhatikannya dalam diam. 눈깔이 진짜 씨발. Sudah kesal karena tidak mendapatkan uang, kini ia harus dihadapkan dengan wanita gila yang selalu membuntutinya. Tapi di sana, Ju-yeon hanya diam saja sembari menatap tajam ke arah saksi mata yang ia kira adalah Park Jae-yong. Lalu, saat saksi mata pergi, Ji-yeon masih terus mengikutinya. Pada saat itu, sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya karena salah minum obat, saksi mata itu mengaku jika dirinya bukanlah Park Jae-yong yang dicari oleh Ji-yeon. Jae-yong yang asli sudah lama mati, tapi Ji-yeon tidak mempercayainya. Menurutnya, pria yang ada di hadapannya ini adalah bajingan yang sama. Melihat kondisi saksi mata itu semakin linglung akibat obat yang ia tukar, membuat Ji-yeon langsung mengeluarkan pisau bedahnya. Tapi di sana, ia langsung dicegah oleh Jong-min yang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kekasihnya itu. Jong-min meminta Ji-yeon untuk tidak melakukan kesalahan yang akan membuat Ji-yeon kehilangan segalanya. Ia ingin Ji-yeon pergi bersamanya ketimbang berurusan dengan sampah seperti Jae-yong. Ji-yeon lalu menjatuhkan pisau bedahnya. Tapi sebelum pergi, ia lebih dahulu memukuli Jae-yong. Sementara itu, Detektif Kang merasa ada yang aneh dengan pernyataan Park Jae-yong saat di rumah sakit. Ia berkata jika dirinya diculik dan diikat di sebuah kursi. Sementara posisi saat pihak penyelamat menemukannya berada di tempat yang berbeda. Detektif Kang langsung menghubungi Park Jae-yong untuk dimintai keterangan tambahan. Tapi Jae-yong menolak karena hari sudah larut malam. Ia pun curiga, sepertinya polisi saat ini mencurigainya. Saksi mata itu pun bergegas hendak kabur dan di sana ia mengumpulkan barang-barang yang bisa ia bawa. Di sanalah ia menemukan sebuah majalah sekolah dengan Ju-yeon sebagai modelnya. Saksi mata itu pun teringat sewaktu SMA, Yu-jong pernah kesal karena ingin memberi pelajaran kepada Ju-yeon. Saksi mata itu pun memberi masukan untuk memberikannya kepada pria-pria hidung belang. Dan di sanalah ia jadi tahu hubungan Ju-yeon, Yu-jong, Park Jae-yong, serta dirinya. Saat polisi menggerebek apartemen Jae-yong, ia sudah melarikan diri. Di sana, detektif menemukan botol obat yang berisikan sidik jarinya dan mereka akan mencocokkannya pada database yang mereka punya. Saat saksi mata itu menunggu bus, ia mendengar alarm ponsel milik Jae-yong yang menunjukkan ini adalah harinya. Ia kira ini adalah hari ulang tahun Park Jae-yong tanpa tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Tidak lama kemudian, mobil minibus datang dan langsung menculik saksi mata. Sementara malam itu, setelah mengantar Ju-yeon pulang ke rumah, Jong-min pamit karena ada kerabat yang memerlukan bantuannya. Dia dijemput di pinggir jalan lalu kemudian diantar ke suatu tempat. Ia bertemu dengan bos lintah darat yang menagih hutang kepada Jae-yong. Dari bos lintah darat itulah Jong-min mengetahui sejarah Park Jae-yong dengan kekasihnya. Bos rentenir itu terlihat kecewa karena hari ini adalah hari terakhir Jong-min bekerja bersamanya. Jong-min begitu berterima kasih berkat kerjasama mereka berdua. Ia jadi bisa membayar hutang dan juga menabung untuk biaya pernikahannya dengan Ji-yeon. Bos rentenir itu meminta Jong-min untuk mengambil semua yang bisa dimanfaatkan hari ini. Jadi, siapakah Jong-min? Ternyata Jong-min bekerja sebagai dokter sewaan untuk mengambil organ-organ manusia.
Ia lalu melihat calon korbannya adalah Jeong, pria yang sudah membuat Ju-yeon menderita. Saat Jong-min hendak melakukan operasi, saksi mata yang ketakutan itu berkata jika ia bukanlah Park Jeong, tapi pria bernama Kim Bom-jun. Sama seperti Ju-yeon, Jong-min tidak mempercayai pria bajingan seperti Jeon. Ia tidak mengindahkan saat pria bernama Kim Bon-jun itu memohon ampunan. Saat operasi hendak dimulai, Jong-min memilih untuk tidak memakai anestesi sebagai hukuman yang akan ia berikan. Jong-min berkata, ini adalah karma buruk yang menimpa Park Jeong, pria bajingan yang membuat kekasihnya mengalami mimpi buruk. Setelah itu, Jong-min mengambil organ dalam milik Kim Bom-jun hidup-hidup. Singkat cerita, Ju-yeon terbangun dan melihat Jong-min berada di sampingnya. Ia bertanya, bagaimana tidur Ju-yeon? Dan syukurnya, pada malam itu Ju-yeon bisa tidur dengan nyenyak. Jong-min menjanjikan kepada kekasihnya itu, mulai sekarang hanya ada hal-hal baik yang ada di depan mereka. Lalu, Ju-yeon bertemu dengan Hwang Chol-mok. Kedatangannya karena ingin memberitahukan updatean kasus Park Jeong. Tapi, Ju-yeon tidak mau mendengar apa-apa lagi tentang pria itu. Ia akan mencoba untuk move on. Hwang Chol-mok menghargai keputusan Ju-yeon. Ia lalu merobek berkas yang memberitahukan jika saksi mata itu bukanlah Park Jeong, namun pria bernama Kim Bom-jun. Ju-yeon mencoba melangkah ke depan dengan senyuman. Apapun yang terjadi kepada Park Jeong, ia sudah tidak lagi mempedulikannya. Seperti itulah drama karma berakhir. Apa yang bisa kita petik dari drama ini? Intinya, apapun yang kita perbuat pasti akan kembali ke diri kita sendiri, entah itu baik atau buruk, karena itulah karma. Sementara mereka yang pernah terluka akibat perbuatan buruk orang lain, jika mereka mengobati traumanya, maka mereka akan menemukan kedamaian, karena karma bukan hanya tentang hukuman, tapi juga pelajaran.